Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pada pagi hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita. Saya ingin membagikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Lukas pasal 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Renungan kita saya beri judul, memilih bagian yang terbaik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan ini, kita akan diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Apakah pilihan yang kita ambil pada saat ini akan membuat kita berbahagia? Apakah pilihan kita itu akan mendatangkan pujian? Nah, kita baru saja membaca firman Tuhan yang mengisahkan tentang seorang yang bernama Maria. Maria mendapatkan pujian dari Tuhan Yesus karena ia telah memilih bagian yang terbaik. Dikatakan bahwa apa yang dipilih oleh Maria tidak akan diambil darinya. Pilihan apa yang sudah dibuat Maria? Ia memilih untuk duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Frasa bagian yang terbaik mengandung konsep seperti hidangan terbaik di atas meja. Bayangkan sebuah meja perjamuan dengan berbagai macam hidangan. Ketika Maria memilih untuk duduk di kaki Yesus, maka dikatakan dia sedang memilih hidangan yang terbaik. Ada banyak hidangan, tapi ternyata dia memilih hidangan yang terbaik. Saudara-saudara, ada banyak hal yang baik, ada banyak hal yang penting, tapi ada hal yang terbaik, ada hal yang terpenting. Dan Yesus berkata, Maria sudah memilih bagian yang terbaik. Karena memang itulah yang paling utama, yang paling mutlak. Berbicara tentang hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian yang terbaik, sekali lagi itulah hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Inilah yang sangat dihargai oleh Yesus, bahwa Maria mengutamakan Tuhan dibandingkan dengan yang lain. Saudara, inilah yang perlu kita perhatikan di dalam hidup kita. Apakah kita memandang hubungan pribadi dengan Tuhan sebagai yang terutama daripada yang lain? Firman Tuhan juga mengingatkan di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi, mengutamakan kerajaan Allah itu sama artinya mengutamakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Mengutamakan hubungan pribadi dengan Tuhan berarti kita menyediakan waktu kita untuk bersama dengan Dia. Kita memberikan waktu terbaik atau quality time kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, ada doa secara pribadi kita dengan Tuhan, lalu kita mendengarkan Dia berbicara kepada kita, maka itu akan menuntun kita kepada satu hikmat untuk kita bisa memilih yang lain
setelah kita mengutamakan Dia, memilih apa yang berguna, memilih apa yang bermanfaat, memilih apa yang menjadi berkat bagi orang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita sudah mengetahui apa yang terbaik dalam hidup kita, maka bagian yang lain akan mengikuti. Pilihan-pilihan yang lain akan mengikuti pilihan yang terbaik itu. Jadi mari kita seperti Maria lebih mengutamakan duduk dekat kaki Tuhan, lebih mengutamakan hubungan pribadi dengan Tuhan di dalam hidup kita, dan itu membutuhkan komitmen, membutuhkan kesinambungan, bukan sesuatu yang tiba-tiba, bukan juga hubungan sesaat yang emosional, tapi hubungan pribadi yang berkesinambungan, hubungan yang terus-menerus, yang membawa kita kepada pertumbuhan, membawa kita kepada sebuah pembentukan, proses menuju kepada kesempurnaan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.